Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani Khairunisa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Ada beberapa poin penting yang ingin saya jabarkan, yaitu pengertian teknik sampling dan jenis-jenis teknik sampling. Nah, jenis-jenis teknik sampling di sini ada dua, yaitu probability sampling dengan non-probability sampling. Mari kita masuk ke pengertian teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Nah, sedangkan sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang mana bagian dari populasi tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi. Atau secara lebih gampangnya, sampel itu bisa diartikan sebagai orang atau sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke macam-macam teknik sampling. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama itu probability sampling dan yang kedua itu ada non-probability sampling. Mari kita bahas satu persatu dari probability sampling. Probability sampling di sini ada 5 jenis yang saya uraikan. Yang pertama itu ada simple random sampling, yang kedua ada systematic random sampling, yang ketiga itu ada cluster random sampling, yang keempat ada stratified random sampling, dan yang terakhir itu ada multi-stage sampling. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu simple random sampling. Simple random sampling di sini maksudnya adalah pengambilan sampel dengan cara acak. Kemudian systematic random sampling di sini adalah pengambilan sampel dengan cara berurutan. Nah, yang cluster random sampling di sini adalah pengambilan sampel berdasarkan wilayah atau daerah. Stratified random sampling di sini merupakan pengambilan sampel berdasarkan strata atau tingkatan. Kemudian yang terakhir multi-stage sampling di sini adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara bertingkat. Nah, agar lebih memahami tentang probability sampling, jenis-jenis probability sampling, mari kita masuk ke contoh. Contohnya itu misalnya kita ingin meneliti pasien di rumah sakit. Nah, kalau simple random sampling itu kita mengambil sampel atau pasien tersebut secara acak. Kemudian kalau systematic random sampling, maka kita mengambil pasien itu berdasarkan urutan. Jadi kita ingin mengambil pasien yang sedang mengantri di urutan ke-10. Nah, setiap urutan ke-10, 20, 30 itu akan menjadi sampel kita. Tetapi kalau cluster random sampling itu berdasarkan wilayah atau daerah. Jadi kita ingin melakukan penelitian kepada pasien, otomatis kan kita harus ke rumah sakit. Nah, rumah sakit itu merupakan wilayah atau daerahnya. Rumah sakitnya mana? Seperti itu. Kemudian yang stratified random ini, kita meneliti pasien itu berdasarkan strata atau tingkatan. Dari mulai yang mereka dirawat di VIP, kemudian mereka yang dirawat di ruang biasa, hingga ruang yang campur semuanya, seperti itu IGD. Dan kalau yang multi-stage sampling ini, misalnya kita meneliti rumah sakit itu di mana? Misalnya kita meneliti rumah sakitnya itu di kecamatan, kemudian nanti kita lanjut ke gugus, tingkat gugus, kemudian nanti kita lanjut ke tingkat desa, kemudian nanti kita lanjut ke RW atau RT, seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke yang kedua, yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling di sini ada 5 jenis. Yang pertama itu purposive sampling, yang kedua itu ada snowball sampling, yang ketiga itu ada accidental sampling, yang keempat itu ada kuota sampling, dan yang terakhir itu ada sampel jenuh. Nah, kita masuk ke yang pertama, purposive sampling. Purposive sampling di sini adalah teknik pengambilan sampling berdasarkan pertimbangan tertentu. Kemudian yang kedua itu ada snowball sampling. Nah, snowball sampling di sini merupakan teknik pengambilan sampling yang diambil secara berantai. Jadi, mulai dari yang terkecil, mula-mula yang terkecil hingga akhirnya yang terbesar. Kemudian ada accidental sampling, yaitu pengambilan sampel secara kebetulan karena misalnya sampel tersebut ada di lokasi kejadian yang kita jadikan tempat penelitian, seperti itu. Kemudian yang keempat itu kuota sampling. Maksudnya di sini adalah
peneliti sudah menetapkan jumlah sampel yang akan diteliti. Kemudian yang terakhir itu adalah sampel jenuh. Sampel jenuh di sini adalah teknik pengambilan sampel dengan cara semua sampel itu diambil, dijadikan objek penelitian atau dijadikan bahan penelitian. Nah, akan tetapi ada syaratnya kalau menggunakan sampel jenuh, yaitu syarat populasinya yang ada kurang dari 30 orang, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.